Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, khususnya umat Kristiani di mana saja Anda berada, bersama saya Sulistiarini Handayani. Pada kesempatan ini akan membagikan renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan topik yang akan kita bahas bersama-sama dari pembacaan perenungan kitab ini adalah bangkit bersama Kristus menjadi umat yang eksklusif. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur buat kesempatan hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati perenungan firman ini dan menguasai kami di dalam kuasa Roh Kudus. Kami serahkan semuanya dalam satu nama hidup, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membaca renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehunya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elisha bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka berbuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, diberkati kita yang masih diberi kesempatan pada saat ini membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari apa yang sudah kita baca, mari kita melihat kembali di mana Nabi Yeremia hidup dan melakukan pelayanan kenabiannya atau bernubuat selama hari-hari terakhir Yehuda. Yeremia terpanggil sebagai nabi ketika masih muda. Dia mencela dosa-dosa bangsa itu atau bangsa Yehuda dan memperingatkan bahwa hukuman akan segera menimpa negeri itu. Permusuhan dan perlawanan keras para raja-raja, para imam, dan para nabi membuat Yeremia berseru kepada Tuhan dalam keputusasaan dan pada saat-saat getir. Namun demikian, Yeremia setia pada tugas kenabiannya dan terus memperingatkan umat Allah bahkan sesudah Yerusalem jatuh. Dia dibawa paksa ke Mesir oleh sekelompok pengungsi Yehuda. Yeremia memperingatkan orang buangan yang hidup di sana agar tidak mengandalkan bangsa Mesir. Yeremia menulis surat dari Yerusalem kepada tua-tua di antara bangsa buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu dari ayatnya yang pertama. Surat tersebut dikirim dengan perantaran Elisha bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Ayatnya yang ketiga. Yeremia menyampaikan pesan Allah kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel dari ayat yang keempat untuk melaksanakan perintah Allah. Ayat kelima, 6, 7, dan yang ke-9. Lalu bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh umat Allah dalam menghadapi pergumulan untuk menjadi umat yang eksklusif? Mengapa kita membahas tentang pergumulan? Kita melihat Nabi Yeremia bagaimana mengalami tantangan dalam kenabiannya,
mengalami banyak hal yang dia hadapi, rintangan, namun dalam keputusasaannya dia tidak berpaling kepada siapapun. Mohon dia tetap melihat kepada Allah dan memandang Allah sebagai Tuhan, sumber satu-satunya kekuatan dalam kehidupannya sebagai nabi umat pilihan Allah. Lalu apa yang kita harus lakukan sebagai umat pilihan Allah agar eksklusif dalam menjalani kehidupan kita? Yang pertama adalah memiliki sikap proaktif. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita melihat usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Yeremia agar orang-orang pembuangan mengalami perubahan dan hidup mereka mengalami pembaruan dan tidak terpuruk kepada keadaan. Yeremia memiliki sikap proaktif yang patut diteladani dalam keadaan sulit sekalipun, mampu melaksanakan tanggung jawab dan kesetiaannya kepada Allah untuk memberikan support dan mengirimkan surat penting melalui perantara orang lain yang timbul dari idenya sendiri. Perlu kita ketahui apakah itu sikap proaktif. Sikap proaktif adalah yang pertama, sikap yang menjurus kepada perubahan yang positif. Orang yang memiliki sikap proaktif menjadi sumber motivasi bagi orang lain. Yang kedua, mampu menjadi orang-orang yang melakukan perubahan dan memiliki kreativitas. Yang ketiga, seorang yang proaktif mempunyai rencana-rencana yang positif dengan mengembangkan pola pikir yang benar. Yang keempat, tidak mudah goyah dengan tantangan yang dihadapi. Teladan Yeremia mengajarkan kita untuk tetap mempunyai sikap proaktif, mempunyai kreativitas dalam kehidupan kita, sekalipun kita dalam masalah. Jauh dari Tuhan tidak akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang eksklusif. Tetapi ketika kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan sikap proaktif kita yang luar biasa, melalui kreativitas kita dalam kehidupan kita, akan menjadikan kita umat Allah yang eksklusif di tengah-tengah tantangan, rintangan yang sedang kita hadapi, atau mungkin yang kita hadapi saat ini begitu beratnya dalam kehidupan kita. Tetapi dengan sikap proaktif yang diteladani oleh Yeremia akan menolong kita menjadi anak-anak yang terus diperbarui di dalam Tuhan. Maka sebagai umat pilihan Allah, kita perlu memiliki sikap proaktif dan ide-ide kreatif dalam iman kita untuk membangun diri kita sendiri untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, teladan apa yang diberikan oleh Yeremia kepada kita? Yang pertama tadi sikap yang proaktif. Yang kedua adalah integritas. Memiliki sikap integritas adalah penting, di mana semakin hari semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Dan tadi sudah dikatakan dalam kitab Yeremia ini ada banyak nabi-nabi palsu, tukang-tukang tenung dan lain sebagainya yang akan banyak menjerumuskan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan dan sebagainya, jangan datang kepada yang lain, hanya datang kepada Tuhan, karena akan banyak bermunculan nabi-nabi palsu dalam kehidupan kita, mengajarkan kesesatan kepada kita. Hanya kepada Tuhan yang akan menolong kita, hanya kepada Tuhan jalan kebenaran dan hidup yang akan menolong kehidupan kita. Maka diperlukan sikap integritas. Jangan datang kepada yang lain, berintegritaslah kepada Tuhan, karena hanya satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita, hanya Tuhan Yesus semata yang akan berikan pertolongan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mengatakan Dia tidak mengutus siapapun, nabi-nabi, tenung-tenung yang ada dalam kitab Yeremia tadi, dan kita hanya datang kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Sikap integritas adalah yang pertama, sikap seseorang yang mengupayakan agar dirinya menjadi seseorang yang bertanggung jawab, bisa dipercaya perkataan dan tindakannya, berkomitmen serta setia terhadap nilai-nilai moral serta kemanusiaan. Yang kedua, sikap yang teguh dan kokoh menjadi dasar hidup pada prinsip yang benar dan sehat. Yang ketiga, integritas diri berasal dari Allah yang di dalamnya didukung oleh perbuatan yang konsisten. Dan ketika kita membaca perenungan firman Tuhan, bukan hanya membaca saja, tetapi mari kita melakukannya dalam hidup kita. Tidak ada waktu lagi untuk main-main saat ini, di mana kita sudah menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita. Jangan lari kepada yang lain, tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Berdoa, apa kata Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 ini. Mari terus berdoa untuk kesejahteraan kita, kesejahteraan orang lain. Terus berdoa dan berdoa.
Tidak ada waktu lagi. Jangan buang-buang waktu dalam kehidupan kita. Bukan kita punya waktu luang baru kita berdoa. Bukan waktu punya apa? Bukan waktu luang baru kita datang membaca firman Tuhan. Tetapi mari kita lakukan setiap waktu. Karena Tuhan selalu membuka pintunya bagi kita semua. Tuhan tidak pernah menutup pintunya. Dia selalu membukanya untuk kita. Tetapi kadang kita anaknya yang selalu membuang-buang waktu, menunda waktu untuk Tuhan. Sembara Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita. Terbukti sampai hari ini, jika saya dan saudara-saudara masih ada, itu artinya kita menjadi umat eksklusif di hadapan Allah untuk tetap memiliki sikap proaktif dan memiliki integritas dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat berintegritas dalam kehidupannya, apalagi kita. Mari kita teladani sikap-sikap yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita semua. Mari kita tetap proaktif dengan iman kita, ide kreatif kita. Semakin kita punya masalah, mari terus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan semakin jauh, jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan kecewa. Jika kita mengalami banyak pergumulan, itu artinya Tuhan sedang merencanakan dan merancangan yang indah dalam kehidupan kita. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin banyak mukjizat Tuhan yang akan kita kenal dalam hidup kita. Semakin dewasa kita, semakin bijak kita dalam menghadapi kehidupan yang semakin banyak tantangan pada akhir-akhir kehidupan saat ini. Mari kita jalani teladan yang telah diberikan oleh Yeremia pada kesempatan ini. Yang pertama, menjadi umat yang eksklusif di hadapan Allah. Yang pertama, memiliki sikap proaktif. Yang kedua, memiliki sikap integritas dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang proaktif dan dalam masa-masa sulit sekalipun, dengan melakukan sikap dan tindakan yang muncul dari ide kita sendiri, melalui doa, persekutuan pribadi, bersaat teduh, membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari miliki sikap integritas yang bertujuan untuk membangun iman dan pengharapan kita hanya kepada Kristus yang setia kepada umatnya, melalui kematiannya dan kebangkitannya yang kekal untuk seluruh umat yang dikasihinya. Dengan melakukan tindakan proaktif dan sikap teguh dalam integritas akan menjadikan kita terus bangkit walau di masa-masa sulit sekalipun, bukan semakin terpuruk, tetapi tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kita hanya kepada Dia, Allah yang agung, Yesus Kristus, dan menjadi umatnya yang eksklusif. Dari apa yang sudah kita baca tadi, di mana masa-masa pembuangan di Babel yang dialami oleh penduduk kerajaan Yehuda, bukan karena Allah tidak mengasihi, justru Allah sangat mengasihi mereka, supaya terjadi pembaruan dan perubahan dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita. Ada masalah, bukan berarti Allah membenci kita, tetapi justru Dia mengasihi kita. Kenapa? Karena dengan mengasihi kita, supaya terjadi pembaruan dan perubahan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita alami dan Allah izinkan terjadi seperti masa-masa sekarang ini, Allah tetap akan menuntun dan membimbing umatnya dengan caranya. Dengan memiliki tindakan proaktif dan sikap integritas yang kokoh, akan menjadikan hati kita semakin melekat kepada Allah dan menjadi umatnya yang eksklusif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih menegur kami, menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang terus harus berada di jalan-Mu. Terima kasih untuk teladan Yeremia yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang proaktif dan menjadi anak-anak memiliki integritas yang teguh di dalam Engkau. Di mana tantangan-tantangan yang kami hadapi saat ini Tuhan, semakin hari semakin mengganggu kehidupan kami, tetapi kami percaya iman kami dan teguh hanya kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun dan membimbing kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan seluruh umat Kristiani Tuhan memiliki sikap proaktif dan integritas di dalam Engkau, agar kami semakin bijak dan dewasa secara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan pengharapan kami. Berkati kami semua, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Kiranya bilur-bilur darah menyembuhkan, agar kami menjadi bangkit di dalam Engkau ya Tuhan. Seperti Engkau bangkit bagi kami, mengasihi setiap kami. Anak-anak-Mu dalam pergumulan Tuhan Yesus, tolong semuanya Bapa. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus,
Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini. Saya percaya kita semua akan menjadi anak-anak yang proaktif dan memiliki sikap integritas sebagai umat pilihan Allah yang eksklusif. Tetap semangat, tetap membaca firman Tuhan, berdoa. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.